Dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya, karena bila salat dalam keadaan mengantuk ia tidak menyadari, mungkin ia bermaksud beristighfar, padahal bisa jadi ia mencaci dirinya." Dari Anas, Nabi bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah tidur dahulu, hingga ia mengetahui apa yang ia baca." Amru bin Amir berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi berwudu setiap kali akan sholat. Aku bertanya, bagaimana cara kalian melaksanakannya?" Anas bin Malik menjawab, "Setiap orang dari kami mencukupkan dengan sekali wudu, selama tidak berhadas, batal." Suwaid bin An-Nu'man berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah pada tahun penaklukan Khaybar, hingga ketika kami sampai di suatu tempat bernama Syahbah, beliau mengimami kami sholat asyar. Selesai salat beliau minta disajikan makanan, namun tidak ada kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum, lalu kami makan dan minum. Nabi beranjak untuk melaksanakan sholat maghrib, beliau berkumur, lalu memimpin kami melaksanakan sholat maghrib, tanpa berwudu lagi." Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi pun berkata, "Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar." Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelah menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau pun ditanya, "Kenapa Tuan melakukan ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah." Anas bin Malik berkata, "Jika Nabi buang hajat, aku selalu mendatanginya dengan membawa bejana berisi air, sehingga beliau bisa bersuci dengannya." Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah lewat di dekat dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan, selama batang pohon ini basah."